Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meluangkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Ya, alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Moga Mbak ini dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan doa tadi kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan juga berjalan. Amin. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Laili. Hadir Pak. Oke. Mbak Dinda. Hadir Pak. Ya, Mbak Rafika. Langsung saja pada pembelajaran kali ini, sudah tahu apa yang mau kita bahas? Kita akan membahas mengenai hukum syarat dan pembagiannya. Oke, yang pertama adalah pengertian hukum syarat. Coba Mbak Dinda dibaca. Secara bahasa, hukum berarti mencegah atau memutuskan. Nah, menurut terminologi, hukum adalah kitab atau doktrin syara, yaitu Allah, yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf. Ya, jadi hukum syarat secara bahasa ini diartikan untuk mencegah atau memutuskan. Jadi secara terminologi ini berupa kitab atau syarat yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang kemudian secara istilah ini ahli fikih ini hukum adalah kitab Allah dan sabda Rasul. Apabila disebut hukum syarat, maka yang dimaksud ialah hukum yang bersangkutan dengan manusia yang dibahas dalam ilmu fikih, bukan hukum yang bersangkutan dengan akidah akhlak. Kemudian yang kedua ada pembagian hukum syarat. Dan ini ada beberapa pembagian. Yang pertama, hukum yang mengandung tuntutan baik perintah maupun larangan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 78. Ini yang memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan sholat. Jadi hukum yang mengandung sebab syarat penghalang atau mani, aziman dan rukhsah atau keringanan sah dan batal dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra ayat 78 yang menjelaskan bahwa bergesernya matahari adalah menjadi sebab kewajiban sholat zuhur. Tuh. Kemudian yang ketiga ada hukum yang mengandung takhyir, yaitu memberikan pilihan atau kebebasan bagi mukallaf untuk memilih melakukan sesuatu pekerjaan atau meninggalkannya. Jadi misalnya ini dalam firman Allah dalam surat Muhammad ayat 4 yang memberikan kebebasan kepada kita untuk melepaskan tawanan perang tanpa tebusan atau dengan menuntut tebusan dari dia. Ini suratnya tertera dan artinya. Dan setelah itu kami membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Quran surat Muhammad ayat 4. Kemudian ada hukum taklifi dan penerapannya. Pertama, pengertian hukum taklifi. Coba Mbak Dinda dibaca. Hukum taklifi adalah ketentuan Allah yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan antara perintah dan larangan. Sedangkan hukum wad'i adalah hukum yang menjelaskan hukum taklifi. Maksudnya, jika hukum taklifi menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat Islam, hukum wad'i menjelaskan bahwa waktu tenggelamnya matahari pada waktu sore hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Ya. Oke. Ada yang paham maksudnya di sini dari hukum taklifi ini? Paham ini maksudnya seperti apa?
Mungkin izin menjawab ya Pak Ya, saya. silakan. Kalau hukum taklifi itu menjelaskan hukumnya. Hukumnya maksudnya kalau sholat itu perintah Allah dan ada hukumnya. Hukumnya itu wajib, terus wajib atau sunnah atau dan sebagainya. Kalau yang wajib itu menjelaskan kapan waktu sholat itu terjadi. Seperti itu Pak, ini dari saya. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti tadi ya. Jadi hukum taklifi ini itu. Kemudian yang kedua ada macam-macam hukum taklifi. Nah, ini yang pertama ada nador, yaitu hukum yang mengandung tuntutan yang tidak mesti dikerjakan. Tuh. Kemudian ada ijab. Ijab ini disebut pula fardu, yaitu hukum yang mengandung tuntutan pasti untuk dilaksanakannya dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Kemudian yang ketiga ada tahrim, yaitu hukum yang mengandung larangan dengan tuntutan yang tegas agar dijauhi. Kemudian yang keempat ada karohah. Karohah ini hukum yang mengandung larangan tetapi tuntutannya tidak tegas atau tidak harus dijauhi. Kemudian ada ibahah. Ibahah ini hukum yang mengandung kebebasan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan. Itu beberapa macam hukumnya. Kemudian hukum wadi ya. Hukum wadi langsung pada pengertian. Oke, coba Mbak Laili dibaca. Wadi artinya buatan atau bikinan. Hukum wadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari suatu yang lain. Hukum wadi terbagi menjadi 5 bagian. Berdasarkan penelitian diperoleh ketetapan bahwasanya hukum wadi ada kalanya menghendaki untuk menjadi suatu sebab, syarat, penghalang atau menjadikan keringanan sebagai ganti dari hukum asal dan sah atau tidak sah. Ya, itu bisa dipahami ya. Jadi bahwa hukum wadi ini itu termasuk salah satu hukum wadi. Kemudian ada macam-macamnya juga hukum wadi. Tuh. Yang pertama sebab. Jadi menurut bahasa sebab ini berarti suatu jalan yang dapat mengantar ke arah yang lain. Jadi menurut istilah sebab itu suatu yang jelas dan merupakan titik tolak dan pangkal lahirnya hukum. Ketika ada sebab akan menuntut suatu hukum, dan ketika tidak ada sebab jadi tidak ada hukum. Kemudian yang kedua ada syarat. Syarat ini suatu yang menjadikan terwujudnya hukum. Jadi syarat ini berada di luar hakikat suatu itu. Ketika syarat itu tidak ada, maka tidak akan ada suatu hukum. Kemudian yang ketiga ada penghalang atau biasa disebut dengan manik. Manik ini sifat yang nyata, yang keberadaannya akan menghalangi adanya hukum meskipun ada sebab dan terpenuhinya syarat. Namun jika ada manik, hukum itu tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat ada azimah dan rukhsah. Jadi azimah ini adalah tekad yang kuat. Kemudian rukhsah ini sebagai hukum keringanan yang telah disyariatkan mukallaf dalam situasi dan kondisi tertentu. Kemudian yang terakhir ini ada sah dan batal. Jadi beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa sah dan batal itu merupakan sifat perbuatan, bukan sifat hukum. Maka keduanya masuk dalam mahkum fih atau objek hukum, bukan kepada hukum. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan hukum taklifi dan wadi. Yang pertama di hukum taklifi ini mengandung tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu atau memilih di antara keduanya. Kemudian kalau di hukum wadi itu menetapkan suatu sebab, syarat dan penghalang dan dari suatu perbuatan. Kemudian yang kedua ada disyariatkan dapat dan mungkin dikerjakan oleh mukallaf. Kalau di hukum wadi ini ada yang dapat dikerjakan dalam kesanggupan manusia dan ada pula yang tidak karena di luar kesanggupannya. Kemudian yang ketiga ditujukan kepada orang mukallaf saja.
Kalau hukum wadi ini ditujukan kepada manusia secara umum, termasuk yang selanjutnya ada mahkum bi dan fi. Pengertiannya, oke, coba Mbak Dina dibaca. Mahkum bihi adalah perbuatan-perbuatan mukallaf yang dibebani suatu hukum atau perbuatan hukum. Tidak ada pembebanan selain pada perbuatan. Artinya, beban itu erat hubungannya dengan perbuatan orang mukallaf. Ada pula yang menjelaskan bahwa mahkum bihi adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan disebut mandub, yang berkaitan dengan tahrim disebut haram, yang berkaitan dengan karaha disebut makruh, dan yang berkaitan dengan ibadah disebut mubah, dan yang berkaitan dengan hal ini disebut hukum taklif. Hukum taklif secara majas. Ya, itu tadi pengertian dari mahkum bi. Kemudian kita lanjut ke syarat-syarat mahkum bi. Ini ada beberapa syarat. Yang pertama, perbuatan yang akan dilakukan oleh mukallaf itu harus diketahui dengan jelas sehingga dapat terlaksana sesuai dengan perintahnya. Jadi perbuatan yang akan dilakukan mukallaf ini harus diyakini sumber dari Allah sehingga dalam melaksanakan ini akan bersungguh-sungguh dan hanya didasari oleh rasa ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan yang dibebankan itu merupakan perbuatan yang mungkin dapat dilakukan atau boleh ditinggalkan oleh orang mukallaf. Jadi perbuatan yang dibebankan itu dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan yang lainnya sehingga dapat ditentukan tujuan atau niatnya. Kemudian yang ketiga ada macam-macam hukum itu. Yang pertama dari segi keberadaan secara material dan syarat. Ini yang pertama secara material, ini perbuatannya itu ada, namun tidak terkait dengan syarat, misalnya makan dan minum. Kemudian yang kedua ada secara material perbuatan itu ada dan menjadi sebab adanya hukum syarat, misalnya perzinahan dan pencurian. Ini akan menjadi sebab adanya hukum syarat, yaitu hudud dan qisas. Kemudian yang ketiga secara material perbuatan itu ada dan bernilai dalam syarat apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian yang keempat, ini secara material perbuatan itu ada dan mengakibatkan adanya hukum syarat, misalnya nikah, jual beli, dan sewa menyewa. Kemudian segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu yang pertama itu semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala yang menyangkut kemaslahatan umum tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seorang seperti hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan harta sendiri. Kemudian yang ketiga, terdapat hak Allah dan hak hamba. Hanya saja hak Allah ini lebih dominan. Misalnya hukum tindak pidana. Tindak pidana khazar ya, menuduh orang lain berzina. Kemudian yang keempat, ini terdapat hak Allah dan hak hamba. Hanya saja hak hamba yang lebih dominan. Ini dimisalkan dalam masalah qisas. Oke, yang selanjutnya ada mahkum alaih. Kita masuk pada pengertian mahkum alaih. Ya, coba dibaca. Siapa yang mau baca? Silakan. Mahkum alaihi adalah seseorang yang tindakan atau perbuatannya dikenai hukum-hukum syariat. Mahkum alaihi dapat juga dikatakan sebagai subjek dari hukum atau orang yang dibebani hukum. Dalam kajian ushul fikih disebut mukallaf. Ya, itu tadi. Kemudian yang kedua ada syarat-syarat alaihi. Jadi dapat memahami kitab
Jadi salah satu syaratnya yang pertama dapat memahami kitab Allah. Kitab Allah Subhanahu wa taala ini dapat dipahami melalui akal, sehingga orang gila, orang lupa, orang tidur, kemudian orang yang dipaksa tidak dikenai tablet atau permainan, begitu pula anak yang belum berusia balik karena dianggap akalnya belum sempurna. Jadi salah satu syaratnya ini bisa memahami kitab Allah. Kemudian telah cakap bertindak, jadi secara hukum atau ahliah. Maksud ahliah ini sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya ini dapat dinilai oleh syara. Kemudian ada macam-macam ahliah. Jadi itu tadi beberapa pembahasan pada pertemuan pada hari ini. Ada beberapa pembahasan tadi. Ada beberapa pembahasan mengenai hukum syara. Ada 4. Mungkin itu dulu pertemuan pada kesempatan hari ini karena waktunya juga sudah habis. Nanti silakan dipelajari lagi di rumah, dipahami. Minggu depan sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya akan Bapak adakan postas dulu, pretest dulu. Jadi kita tes di awal dulu mengenai materi ini. Semoga terdapat manfaat dan juga ilmu yang bisa anak-anak dapatkan. Mungkin sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi